kepada pemerintah Aceh Timur. Hasil diskusi kita pada hari ini. Allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada donatur, dan harapan kami juga dari panitia bahwa acara ini dapat berlangsung. Tokoh masyarakat selain Banda Aceh itu merupakan hal yang luar biasa. Ini merupakan tahap pertama dan mungkin bisa nantinya himpunan mahasiswa Aceh Timur yang berada di Semoe. Kemudian ada Ikmat, Ikatan Keluarga Mahasiswa Aceh Timur di Kota Langsa, yang bahwasanya pemuda dan menjaga yang bahwasanya Aceh Timur harus tetap maju, aman dan sejahtera. Pemuda dan mahasiswa Aceh Timur dilibatkan dalam setiap pemerintahan. Beliau mengatakan bahwa la budda lil mu'minin arba'atun asya. Jadi untuk menjadikan sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negara yang damai, berkualitas, mandiri, harus dimiliki 4 syarat, kata beliau. Kalau tidak, dia sangat hana tak memiliki 4 syarat, tidak mungkin, mustahil sebuah negeri akan mencapai tentram, aman, dan berkualitas. Apa kata beliau? Yang pertama adalah darul wasit, dada yang lapang. Jadi dari pejabat dan rakyat harus memiliki dada yang lapang. Asal kata darul wasilah, rumah yang besar. Pemahaman, pengertian dada yang lapang. Jadi beklena dendam. Jadi rakyat, pemimpin, bekna sedikit pun ada dendam. Harus pintu maaf dibuka lebar-lebar. Sebuah pemilu karusan. Ada tim ses, memang demikian dalam sebuah pemilu sistem demokrasi ini. Tapi ketika selesai dan akan terpilih, semuanya harus mengakui. Tapi alhamdulillah terpilih, dia pemimpin kamu. Mana lainnya bukan pemimpin lo, ada kui. Yang pikir. Apa pemilu sebuah proses? Karena kalau ada tim ses, harus ada keberpihakan memang. Ada partai pengusung, kalau non-hal, itu misalnya. Selesaikan yang terang. Pemahamannya adalah harus ada dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita bangun daerah dengan ilmu, dengan wawasan. Dengan wawasan. 20% anggaran. Walaupun dalam daerah ada dikotomi antara pendidikan agama dengan pendidikan ilmu. Dalam agama sebenarnya ia adalah pendidikan ilmu fardu kifayah dengan ilmu fardu itu ada. Pajanan, madrasah, nanti pulau. Apakah ketika anak pendidikan, ide-ide dari sama hanya mau lagi jam listriknya, lagi kabel, di pantai kerip arus, tanpa hanya mau karena kira. Kendaraan yang kencang, ya bahasa kiasan kali Al-Mawardi. Arti dabatul musirah, kendaraan yang kencang yang dimaksudkan oleh Al-Mawardi adalah harus ada amal. Harus ada etos kerja, ya, harus ada etos kerja, semangat. Jadi pemimpinnya harus memberikan semangat kerja kepada rakyat, kepada pemuda. Ya. Kenapa? Kita aja warung kopi bicara diskusi. Maka ketika Dr. Jamil Ilwai dalam diri buka beda warung kopi Aceh dengan Aceh Timur pertanian perkebunan, Aceh Timur kelautan dan perikanan. Satu lagi Aceh Timur ekonomi kreatif yang belum kita buat. Itu saya rasa. Antara PAD Tanjung Tingkat Aceh Timur yang belum mengatakan bahwa PAD Aceh Timur, saya anggota DPR. Bukan saya bilang saya anggota DPR, saya sudah hebat, bukan. Ya, maaf. Rizal, mahasiswa aktif yang berdomisili di Banda Aceh. Menarik hari ini pembahasan pembangunan Aceh Timur ke depan. Alhamdulillah hari ini telah hadir di depan kita sosok wakil ketua DPRD Aceh Timur. Bahkan 13 provinsi yang memang ada wisata berbasis syariah, Aceh, Bali, Sumatera dan sebagainya. Pertanyaannya, dan juga tadi Pak Dewan juga ada sedikit tempat wisata di Aceh Timur itu kita jadikan sebagai ajang bisa menghasilkan ekonomi kreatif. Contohnya seperti pantai, kita berdayakan pantai, jangan ada ketika ke pantai itu
langsung dihasilkan. Artinya gini, wisatawan yang berbasis syariah. Kita bisa pembicaraan kita hari ini, dan sebenarnya waktu kita ini nggak cukup membahas tentang sinergitas dan akselerasi. Sinergi itu kan maknanya kita menyamakan. Memang Aceh Timur sekarang masih dalam tahap pembangunan, masih tahap transisi. Jadi pola pemikiran daripada pemuda mahasiswa yang sangat dibutuhkan oleh Pegawai Aceh Timur, terutama yang di struktural, itu hampir 70%, bahkan saya bilang 80% langsa. Nah, setiap tahun APBK kita naik, terakhir hampir 2T. Yang kita abang juga harus tahu, setengah dari APBK kita itu adalah gaji atau bisa dibilang dana rugi. 80% pegawai yang menikmati APBK tadi yang itu langsa. Jadi semakin tinggi APBK kita, semakin tinggi juga perkembangan ekonomi di Langsa. Apa mungkin solusi atau apa yang bisa dilakukan oleh DPRK? Ini buat abang. Dan pertanyaan satu lagi buat Mbak inginnya memberikan masukan ke pemerintah. Tapi sekali lagi saya bilang, pemerintah selalu menerjemahkan masukan itu adalah kritik.